Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya Maulida Lintang Penggayu dari kelas 3 TBIB akan memaparkan sedikit mengenai klasifikasi hadis ditinjau dari segi kuantitas dan juga kualitasnya. Baik, sebelum mengetahui klasifikasi tersebut, ada baiknya kita mengetahui makna hadis terlebih dahulu. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadatsa, yang artinya sesuatu yang baru atau kabar. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau. Untuk selanjutnya, mari kita memasuki klasifikasi hadisnya. Di sini, klasifikasi hadis dibagi menjadi dua, yaitu ada dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas. Klasifikasi hadis dari sisi kuantitas yaitu bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada setiap tingkatan, sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan juga ahad. Itulah ditinjau dari segi kuantitas. Selanjutnya dari sisi kualitas itu bertujuan untuk mengetahui keautentikan hadis. Dilihat dari hal tersebut, yaitu kualitas, itu ada hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Ada juga maudhu. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu hadis dari segi kuantitas. Hadis dari segi kuantitas ini adalah kuantitas atau jumlah perawi yang ada di dalam periwayatan sebuah hadis. Ini kita bisa melihat ditinjau dari sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita atau hadis yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ada hadis mutawatir dan juga hadis ahad, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu setiap hadis yang mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Jika sejumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak, rawi yang kedua tabi'in, ketiga tabi'at tabi'in, dan seterusnya sampai pada rawi yang membukukan itu dalam keadaan yang sama, seimbang atau bahkan lebih banyak jumlahnya. Itulah yang disebut hadis mutawatir. Salah satu rumusan definisinya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai yang terakhir. Nah, selanjutnya hadis mutawatir itu sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang dimaksud mutawatir lafzi itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak dan susunan redaksinya serta maknanya itu benar-benar sama antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan mutawatir maknawi ialah hadis yang rawinya banyak tetapi redaksi pemberitaannya atau matanya itu berbeda-beda, tetapi prinsip dan esensi di dalamnya itu sama, seperti itu. Hadis mutawatir sudah, selanjutnya itu adalah hadis ahad. Hadis ahad ini dijelaskan oleh muhadisin, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ahad itu bisa diketahui ya dari katanya sendiri, ahad itu satu, seperti itu. Jadi berdasarkan sedikit dan banyaknya perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan, maka hadis ahad dapat dibagi juga menjadi tiga, yaitu ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan juga hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis ini bukan berarti yang meriwayatkan itu hanya satu, tetapi
tidak sebanyak mutawatir seperti itu, masih di bawah mutawatir. Untuk selanjutnya itu adalah hadis aziz. Hadis aziz itu secara bahasa artinya mulia atau kuat, dan juga berarti jarang. Menurut istilahnya, hadis aziz sendiri itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, walaupun dua orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja, seperti itu. Yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam riwayatkan, di mana saja penyendirian dalam hadis, dalam sanad maksudnya, dalam sanad itu terjadi. Maksudnya penyendirian itu bisa jumlah personalianya atau sendiri dalam sifat keadaan perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Penyendirian dalam personalia disebut gharib mutlak, sedangkan penyendirian mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi itu, misalnya kesiqahan tempat tinggal rawi tertentu, maka disebut gharib nisbi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ahad yang maqbul atau bisa diterima itu dalam arti sahih bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam dan wajib diamalkan. Adapun yang berkaitan dengan akidah, ada beberapa pendapat yang netral. Hadis ahad yang telah memenuhi syarat sahih dapat dijadikan hujah atau dalil untuk masalah akidah asal hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang kuat. Jadi itu ya, untuk pembagian dari segi kuantitas itu ada mutawatir dan ahad, dan mutawatir itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada lafzi dan juga maknawi, dan yang ahad itu dibagi menjadi tiga, yaitu hadis aziz dan juga hadis masyhur dan juga ada hadis gharib. Yang masyhur tadi itu 3 perawi, yang aziz itu 2 orang, dan yang gharib itu ada seseorang yang menyendiri, seperti itu, baik dari sifatnya ataupun dalam satu tingkatan itu ada 1 orang, seperti itu. Selanjutnya dari segi kualitas, seperti yang dijelaskan ya tadi, kualitas itu untuk menjaga keautentikan sebuah hadis, seperti itu kualitasnya sebuah hadis, yang dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga doif. Dan di bawah doif sebenarnya ada lagi namanya maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Mari kita bahas terlebih dahulu untuk hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Jadi sebuah hadis sahih itu bisa dikatakan hadis yang sempurna, seperti itu. Maka dari itu dalam hadis sahih sendiri timbullah syarat-syarat untuk memenuhi sebuah hadis agar menjadi sahih. Yang pertama adalah rawinya harus adil, seperti itu. Di dalam kata adil itu juga terdapat kriteria adil seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perawi tersebut, seperti itu. Itu di situ seseorang itu harus Islam, mukallaf, selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu fasik, terus menjaga ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan menjauhi dosa-dosa kecil, meninggalkan perbuatan mubah dan lain sebagainya. Syarat yang kedua itu dobit. Dobit itu artinya sempurna ingatannya. Maksudnya adalah daya ingatnya itu kuat, dari awal menerima hadis hingga disampaikan kepada orang lain tidak ada yang lupa, seperti itu. Selanjutnya sebuah hadis agar dikatakan sahih adalah hadis itu sanadnya tidak terputus. Jadi yang meriwayatkan dari pertama sampai terakhir itu tetap bersambung, seperti itu, tiap-tiap rawi. Selanjutnya yang kedua tidak ada ilat. Dalam sebuah hadis itu tidak ada istilahnya penyakit, seperti itu, atau sesuatu yang samar, seperti itu, yang menodai kesahihan sebuah hadis. Yang kelima ada tidak janggal. Hadis itu tidak ada sesuatu yang aneh di dalam hadis tersebut. Itulah yang bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Untuk selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih kriterianya.
Karena apa? Karena di dalam hadis hasan itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat, tidak janggal, namun rawinya kurang dobit, seperti itu. Ada salah satu kriteria yang tidak mencapai sebuah hadis sahih, seperti itu. Hadis hasan itu artinya baik ya, seperti itu. Jadi memenuhi syarat sebagai hadis sahih, tetapi ada sedikit yang kurang, seperti itu. Hadis hasan sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada hasan li zati dan hasan li ghairihi. Yang pertama adalah hasan li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat hadis hasan. Sedangkan hasan li ghairihi maksudnya ini adalah hadis itu sanadnya ada yang dirahasiakan, seperti itu, tidak jelas keahliannya, namun mereka bukan pelupa, tidak banyak salah juga, dan tidak dituduh sebagai pendusta, seperti itu. Hadis li ghairihi berarti itu di bawahnya li zatihi, seperti itu. Selanjutnya adalah hadis do'if. Do'if itu artinya lemah. Adapun yang disebut hadis do'if itu sendiri adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan, seperti itu. Hadis do'if ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah karena sanadnya tidak bersambung, terus ada karena faktor dari segi matanya, seperti itu. Hadis do'if itu sendiri bisa diklasifikasikan lagi. Hadis do'if ini banyak sekali macamnya, jadi karena waktunya terbatas, saya tidak akan menjelaskan semua, hanya akan menyebutkan, yaitu ada hadis mudha'af, terus hadis muttorib, hadis maklub, hadis mungkar, hadis matruk, dan juga hadis matruk, seperti itu. Menurut para muhadisin, sebab-sebab tertolaknya sebuah hadis itu sebagai sumber hukum bisa ditinjau dari dua faktor, yaitu sanad dan matanya, seperti itu. Jadi bisa tertolak, seperti itu, sebuah hadis, makanya disebut sebagai hadis do'if. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena sudah 12 menit. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan ataupun perkataan saya yang kurang tepat, dikarenakan karena pendeknya ilmu yang saya miliki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.